Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kembali kita ungkapkan syukur kita kepada Allah dengan nikmat Allah, karunia Allah. Pada malam hari ini kembali kita bisa diberikan kekuatan oleh Allah, kesehatan saat hari hujan. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan untuk bisa hadir ke majlis ini. Majlis yang dicintai oleh Allah, majlis yang dicintai oleh para malaikat, majlis yang insya-Allah taala mendekatkan diri kita kepada Allah, menenteramkan jiwa kita dengan ilmu dan petunjuknya. InsyaAllah ta'ala pada kesempatan yang bahagia ini kembali kita lanjutkan kajian kitab Muamalah Harta Haram Kontemporer oleh Dr. Irwandi Tirmizi, di mana kita berada pada bab 2, yaitu harta haram dari hasil kezaliman. Sungguhnya kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencari harta yang halal. Dalam kehidupan kita sehari-hari, suruh kita untuk makan yang halal. Allah berfirman, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba. Makanlah oleh kalian apa yang telah Allah rezekikan kepada kalian. Dua syaratnya, halal dalam cara mendapatkannya, thayyiba, baik untuk dikonsumsi. Sini suruh oleh Allah makan, ya, perintah untuk memakan. Karena rezeki yang paling terpenting itu adalah dalam soal makanan. Apabila makanan sudah terpenuhi, maka yang lain akan ikut terpenuhi. Maka situ wakulu, makanlah dan minumlah. Makanlah. Nah, dalam mencari harta, manusia ada yang mencari harta dengan yang haram, yaitu dengan cara menzalimi atau melakukan kezaliman kepada orang lain dari harta haramnya tadi. Melakukan kezaliman, harta haram dari hasil kezaliman. Zalim adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu zulmun. Dari kata-kata zulmun, itu kezaliman. Artinya ada kezaliman itu menempatkan suatu bukan pada tempatnya. Wadu syai' fi ghairi maudhihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Jadi kalau orang yang zalim itu, sesuatu yang itu pada tempatnya tidak diletakkan. Ya. Umpamanya seorang laki-laki memakai atribut perempuan, atau perempuan memakai atribut laki-laki, ini zalim, bukan tempatnya dia. Kemudian seperti ya anting-anting ditaruh di hidung, ya, bukan di telinga. Ini zalim, tidak pada tempatnya. Baik berupa perkataan atau perbuatan. Ya, kata-kata yang tidak pada tempatnya dia sampaikan pada orang lain. Ya, kemudian perbuatan, maka ini dianggap zalim. Zalim menurut istilah
adalah mengerjakan larangan serta meninggalkan perintah Allah. Mengerjakan larangan beserta meninggalkan perintah Allah. Ini zalim istilahnya. Jelas orang yang zalim itu melakukan larang-larang Allah yang dilarang dikerjakannya. Dia zalim. Perbuatan yang diharamkan oleh Allah, yang disuruh oleh Allah untuk menjauhinya, untuk meninggalkannya, ya dikerjakan. Dia tidak tinggalkan. Oleh karena itu setiap perbuatan yang melampaui ketentuan Allah, setiap perbuatan yang melampaui ketentuan syariat, ini dinyatakan perbuatan zalim. Membunuh zalim, menghina zalim, ya, menggibah zalim, riba zalim, karena perbuatan-perbuatan yang melanggar ketentuan Allah. Ini dikatakan zalim. Sebaliknya, perbuatan yang berjalan di atas ketentuan Allah, maka dikatakan adil. Keadilan. Perbuatan yang berjalan di atas ketentuan Allah dikatakan adil. Lawan dari kata-kata zalim. Lawan dari kata zalim adalah adil. Dalam bahasa Indonesia berarti berbuat adil. Nah, yang akan kita kaji pada kesempatan ini zalim dalam persoalan muamalah. Zalim dalam persoalan muamalah atau muamalat. Semua syariat yang Allah turunkan, ya, syariat samawi yang Allah turunkan mengharamkan kezaliman dan mewajibkan untuk berbuat keadilan. Di mana Allah telah mengutus para rasul, membekali mereka dengan kitab-kitab agar mereka menegakkan keadilan terhadap hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Ini. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasulnya, membekali mereka dengan kitab-kitab agar mereka menegakkan keadilan terhadap hak Allah dan hak-hak manusia. Ini. Jadi Allah utus Rasul untuk menegakkan keadilan. Keadilan itu jika tidak ada yang mengatur, ya, tidak ada tuntunan yang mengatur, tidak akan bisa terwujud keadilan tadi. Karena kecenderungan manusia itu adalah mengikuti hawa nafsu. Manusia itu cenderung kepada hawa nafsu. Kalau tidak ada yang mengatur, maka manusia ini akan cenderung sesuai dengan keinginan-keinginannya. Maka adanya syariat yang mengatur tadi. Oleh karena itu dalam surah Al-Hadid ayat 25 Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa laqad arsalna rusulana bil bayyinat. Sungguh kami telah mengutus para rasul kami bil bayyinat, dengan keterangan-keterangan. Wa anzalna ma'ahumul kitaba, dan kami turunkan bersama mereka kitab, wal mizan, dan timbangan, liyaquman nasu bil qisti, supaya manusia itu tegak dengan keadilan. Di Allah berfirman, kami utus para rasul kami, laqad arsalna, Al-Hadid ayat 25, kami telah mengutus para rasul kami bil bayyinat, dengan membawa keterangan-keterangan. Ini keterangan hak, ini batil. Ini tuntunan, ini petunjuk untuk kehidupan berumah tangga, bernegara. Ini petunjuknya. Keterangan-keterangan. Wa anzalna ma'ahumul kitab, kami turunkan bersama mereka Alkitab. Masing-masing Rasul Allah turunkan kitab kepadanya. Nah, kita umat Nabi Muhammad, Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran kitab kita. Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Wal mizan, dan timbangan keadilan. Neraca keadilan. Apa gunanya? Supaya manusia itu berjalan di atas keadilan. Jadi fungsi Allah turunkannya Alkitab, ya, dan mizan agar manusia berjalan di atas keadilan. Oleh karena itulah Allah sendiri menyatakan dalam hadits qudsi
bahwa dia mengharamkan kezaliman. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi faja'altuhu muharraman wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, aku haramkan kepada kalian kezaliman atas diriku dan aku jadikan sama kalian ya kezaliman itu haram untuk dilakukan. Jangan kalian berbuat zalim. Ini Allah katakan. Allah dia mengharamkan kezaliman untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Sebagian manusia karena tidak ada aturan yang diikutinya, dia mengikuti hawa nafsu sehingga dia melakukan kezaliman semena-mena kepada orang lain, berbuat zalim. Maka haram hukumnya seseorang menzalimi orang lain. Haram. Sekalipun orang yang dizalimi itu adalah non-muslim. Bayangkan. Orang non-muslim saja, walaupun itu non-muslim, tidak boleh kita zalimi. Pemanya mentang-mentang dia non-muslim, dia bekerja dengan kita, lalu kita tidak gaji, tidak bayar gajinya, ya sesuai dengan janji kita. Ini zalim. Ya. Walaupun non-muslim. Karena apa kata Allah dalam Al-Maidah ayat 8? Wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan lantaran kebencian kamu kepada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Kebencian kamu kepada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Ini dalam surah Al-Maidah ayat 8. I'dilu. Berlaku adillah. Perintah untuk buat adil. Huwa aqrabu littaqwa. Dia lebih dekat kepada takwa. Kadang-kadang kita kalau orang yang karena kita tidak suka kepada seorang, kita tidak berlaku adil kepadanya. Tapi kepada orang yang kita sukai, kita berlaku adil. Ya, ini tidak boleh. Kita tidak boleh berlaku hal demikian. Walaupun kepada non-muslim sekalipun, tidak boleh kita untuk berlaku curang. Hendaklah kita keadilan itu mesti diwujudkan. Oleh karena itu Islam itu jika diterapkan dalam keseharian, maka Islam itu akan menampakkan keadilan walaupun kepada musuh-musuh, sehingga semua orang terlindungi dalam Islam karena keadilan Islam tadi. Baik itu non-muslim, maka negeri-negeri Islam, negeri-negeri yang dikuasai oleh orang Islam, itu negeri mereka itu aman. Karena mereka orang Islam ini dan menjalankan keislamannya, memperlakukan umat dengan penuh adil, keadilan. Ini ikhwatuna fiddin yang dirahmati dan muliakan Allah. Diriwayatkan bahwa seorang Yahudi menagih utangnya kepada Nabi berupa seekor onta yang pernah dipinjam Nabi. Ia menagih dengan cara yang sangat kasar. Orang Yahudi, ya, di mana Nabi pernah meminjam kepadanya seekor onta, lalu dia menagih kepada Nabi dengan cara yang kasar, sehingga sebagian sahabat geram dan marah melihat orang ini, Yahudi ini, dan ingin memukulnya. Kemudian melihat gelagat para sahabatnya, maka Nabi SAW katakan, biarkan. Dia sungguhnya pemilik hak, biarkan dia. Sungguhnya pemilik hak memiliki alasan untuk berbuat demikian. Ya, karena dia punya hak, sehingga dia ada alasan untuk berbuat demikian. Lalu Nabi SAW memerintahkan sebagian sahabat membeli onta untuk membayar utang beliau, utang Yahudi, ya, utang Nabi tadi. Ya, Nabi perintahkan sahabat agar membeli onta untuk membayar hutang beliau yang akan dibayarkan kepada Yahudi tadi. Lah berusaha untuk mencari onta yang sama ukurannya, tidak ditemukan. Sama ukuran yang dipinjam oleh beliau tidak didapatkan. Lalu mereka sahabat melaporkan kepada Nabi bahwa yang ada hanya onta yang lebih bagus umurnya dari yang dipinjam. Apa kata Nabi? Belilah onta yang lebih bagus itu dan bayarkanlah. Dia pinjamkan onta yang biasa
Nabi bayarkan dengan onta yang lebih baik, lebih bagus. Nabi katakan sungguhnya orang yang paling baik adalah orang yang membayar utang dengan yang lebih baik. Nah, bayar utang lebih baik. Kalau dia meminjam, dibayarkan dengan yang lebih baik. Ikhwatul fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini memberikan pelajaran bahwa betapa Islam menjunjung tinggi keadilan tadi, keadilan. Ya. Walaupun pemilik utang adalah seorang Yahudi, akan tetapi yang Yahudi merupakan musuh Islam yang kasar kepada Nabi. Kan Nabi saja nak mau bayar utang. Karena Nabi dihardik ya oleh Yahudi tadi, dibentak. Tetapi Nabi tidak mengurangi keadilannya. Ya, karena dia meminjam. Nabi katakan pemilik barang berhak untuk melakukannya. Tapi Nabi tidak menzaliminya. Bahkan sebaliknya, Nabi membayar hutangnya dengan pembayaran lebih bagus dari barang yang diambil. Ini akhlak Rasulullah. Bagaimana akhlak Rasulullah SAW ketika beliau meminjam barang, minjam suatu, beliau ya melakukan dengan cara mengembalikan dengan cara yang baik. Pantaslah Allah katakan tentang akhlak Nabi ini. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguhnya engkau Muhammad, engkau berada di atas akhlak yang azim, akhlak yang mulia. Ya. Tidak ada yang menyamai akhlak Nabi yang begitu mulianya. Nah, kemudian dibawakan dari Dr. Khalid Asy-Syayya berkisah seorang Syiah yang sangat benci dengan kelompok Sunni. Di mana ya kelompok Sunni ini berubah menjadi ya kelompok Sunni berubah menjadi penganut Sunni ya, di mana dia benci dengan kelompok Sunni yang akhirnya dia berubah menjadi Sunni, sebelumnya Syiah. Dikatakan ya, di mana ini Syekh bin Baz tanya jawab dengan narasumber Syekh bin Baz. Syekh ditanya, bagaimana hukumnya saya sebagai pejabat menghadapi dua orang yang mengikuti tes untuk masuk ke kepegawaian. Ini kepegawaian ini ya, mungkin masalah administrasi, masalah-masalah urusan dunia ini. Ya, bagaimana kalau sekiranya ada dua orang, ya, hukumnya sebagai pejabat menghadapi dua orang yang tes, yang satu adalah Sunni, Ahlus Sunnah, ya, yang satu lagi Syiah. Namun Syiah ini nilainya lebih bagus dari yang Sunni, ya. Apakah saya boleh mendahulukan yang Sunni? Ini. Apa kata Syekh? Tidak boleh. Engkau lakukan itu tidak boleh engkau lakukan. Kenapa? Karena Allah katakan wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan karena kebencian kamu pada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Nah, tentu ini dalam urusan apa? Dalam urusan dunia, mungkin dalam administrasi, masalah pembukuan, bukan masalah agama ya. Nah boleh, non-muslim pun boleh bekerja dengan kita. Atau menjadi pegawai negara kan. Dalam kaitan-kaitannya dengan urusan dunia. Tidak boleh untuk berbuat zalim. Nah, jadi kalau dalam kaitan dengan urusan agama ya jelas. Kalau yang terima dalam misalnya menjadi guru umpamanya yang kaitan dengan din, dengan agama, satu Syiah, satu Sunni, itu yang Sunni terima. Tapi kalau dalam kerja-kerja urusan dunia, maka tentu tegakkan keadilan di situ. Syekh mengatakan wala yajriman, dengan membawakan dalil Al-Maidah ayat 8 tadi, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Jangan lantaran kebencian kamu kepada satu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. I'dilu, berlaku adillah, huwa aqrabu littaqwa. Aku adil itu lebih dekat kepada takwa. Nah, apa dampak dari sikap fatwa dari Syekh tadi? Nampak oleh beliau ya,
yang seorang Syiah yang membenci sunnah, yang membenci Sunni, meninggalkan ajaran Syiahnya. Ini rupanya Ahlus Sunnah. Akhirnya dia pindah kepada Ahlus Sunnah. Ya, murni dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah setelah itu. Oleh karena itu, muamalah adalah ladang subur kezaliman. Muamalah ini, salah muamalah ini banyak kezaliman muncul di situ. Memakan harta orang lain dengan cara batil. Ya. Maka kita sebagai seorang Muslim harus mengetahui tentang kezaliman, unsur kezaliman tersebut. Karena banyak orang bermuamalah, mungkin dia tidak riba, tapi zalim. Karena perbuatan haram itu bukan hanya riba saja. Ada zalim namanya. Dia tidak buat riba, tidak melakukan riba, tapi dia zalim. Atau garar, mengadakan tipuan yang memiliki unsur kezaliman. Sehingga muamalah itu tetap diharamkan, walaupun tidak riba, tapi ada kezaliman di situ, tetap haram hukumnya. Maka di sini sahibul kitab mengatakan, di antara bentuk muamalah yang diharamkan karena mengandung unsur kezaliman, seperti menjual najis, ya, menjual barang-barang dan jasa yang diharamkan, monopoli, korupsi, kolusi, penipuan, pemalsuan merek dagang, ya, dan lain-lain. Maka dalam pemaparan muamalah yang mengandung unsur kezaliman, maka dibagi oleh sahibul kitab, Dr. Irwandi, dibagi kepada ada kezaliman terhadap hak Allah namanya. Jadi yang pertama ada kezaliman terhadap hak Allah. Kemudian nanti ada kezaliman terhadap hak-hak manusia. Kezaliman terhadap hak Allah, di antara harta haram adalah harta yang bercampur dengan hak Allah. Ini. Jadi di antara harta haram itu ada harta yang bercampur dengan hak Allah yang tidak dibayarkan. Hak Allah tidak dibayarkan, seperti zakat yang tidak ditunaikan. Dia sudah wajib zakat, ya, tapi tidak ditunaikan. Ini kezaliman dalam hak Allah. Yaitu tunda zakatnya, tidak ditunaikan. Maka tindakan ini merupakan tindakan kezaliman. Karena tidak membayarkan hak Allah. Harta tersebut yang tidak dia tunaikan itu termasuk harta haram. Artinya dia menahan hak-hak fakir. Hak-hak fakir miskin, hak-hak orang yang punya hak ditahannya. Karena zakat itu bagi orang yang, ya, menerimanya halal, sedangkan bagi orang yang punya zakat yang akan disalurkannya, kalau dia tahan haram. Jadi muzaki, orang yang berzakat, ketika zakat ditahan tidak disalurkan, maka dia bercampur harta dengan haram tadi. Ketika dia keluarkan, maka yang haram tadi, ya, bagi orang lain adalah halal, ya, karena bagi orang berzakat itu untuk membersihkan, ya, keluarkan untuk orang lain jadi halal. Ini ikhwatun fiddin. Harta haram zakat yang tidak ditunaikan. Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan juga telah menjamin rezeki. Betul. Allah telah menciptakan seluruh makhluk dan telah menjamin semua rezeki manusia. Ini sebagaimana firman Allah dalam surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ard illa 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk melata di muka bumi ini melainkan Allah yang memberi rezekinya. Ini. Rezeki itu sudah dijamin oleh Allah. Namun kita dituntut berikhtiar. Hasil ikhtiar kita itulah rezekinya. Maka ada sebagian orang mendapatkan rezeki, ya, dari berbagai macam cara yang mereka pakai selagi itu halal. Ada orang yang mendapatkan rezeki melalui jasa, melalui bentuk upah, ya, itulah rezekinya.
Siapa mereka? Mereka adalah kaum buruh, pegawai, orang-orang yang diupah. Ada orang mendapatkan rezeki dari nilai harga barang. Siapa mereka? Maka para pedagang, ya, produsen dan petani. Ada yang mendapatkan rezeki dari keuntungan ini pedagang. Kalau tadi harga barang dari keuntungan yang dia jual. Ada yang mendapatkan rezeki bukan dari jasa, bukan pula dari harga barang, tapi karena statusnya mustahik, fakir miskin. Ada rezekinya. Rezekinya dari orang kaya. Dari orang-orang yang akan menginfakkan hartanya padanya. Rezeki mereka di tangan orang-orang yang wajib zakat. Nah, ini maka yang dikatakan dalam surah Al-Ma'arij, wa fi walladzina fi amwalihim haqqun ma'lum. Orang-orang yang pada harta mereka itu ada hak-hak yang sudah ditentukan. Orang-orang yang pada harta mereka itu ada hak-hak yang telah ditentukan. Lis-sa'ili wal mahrum. Untuk siapa? Untuk yang meminta-minta, wal mahrum, dan tidak minta-minta. Jadi orang miskin itu terbagi kepada dua. Ada orang miskin yang meminta-minta dan ada yang tidak. Dari yang dua ini, yang tidak minta-minta lebih baik. Ya. Orang yang minta-minta, ada orang yang sekarang ini sebenarnya dia tidak miskin, tapi karena sudah terbiasa minta-minta, dia melakukan tindakan. Bahkan orang-orang minta-minta sekarang sudah terorganisir pula. Adalah bosnya tak minta, ya, terorganisir pula, ada bosnya. Ini mungkin mereka gunakan anak-anak, kita dikendalikannya. Kemudian bila datang giliran mereka untuk berangkat kan dengan mobil. Ada orang miskin yang mengandalkan kerja minta-minta pada dah kaya. Ada juga saya mendapatkan orang miskin. Dia cacat, punya rumah kos, miskin ini, cacat. Ikhwan mengontrak tempatnya. Tahuan, ya, masa dia minta-minta satu jalan. Ini menunjukkan bahwa dia tidak miskin sebenarnya lagi, tapi karena cacatnya dipakainya untuk, ya, menghalalkan sesuatu yang tidak boleh lakukan. Jadi minta-minta, ya, hak orang yang minta-minta kalau dia adalah orang yang layak. Orang yang layak untuk minta-minta, seperti dia miskin, betul-betul tidak ada yang mau dimakan. Karena minta-minta dalam agama kita kalau tidak ada tujuan yang jelas, ya, tujuan yang syar'i, tidak dibenarkan. Minta-minta. Karena orang yang minta-minta tanpa ada tujuan yang syar'i, apalagi minta-minta untuk kepentingan pribadi, padahal dia tidak mustahik. Tidak berhak, nanti orang ini tidak punya muka, tidak ada dagingnya di akhirat, tidak punya wajah. Tapi kalau dia adalah orang mustahik, orang berhak, fakir miskin, ya tidak ada oleh darurat, ya boleh dia untuk minta. Tapi kalau tidak dibenarkan. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Ayat di atas menjelaskan bahwa zakat yang merupakan rezeki para kaum lemah itu telah ditentukan Allah persentasenya. Nah, dia sudah berhak ada persentase pada harta orang kaya. Maka tidak cukup jika dikeluarkan sekehendak pemilik harta. Ada aturan zakat, ada aturan. Yang tidak ada aturannya itu infak, sedekah-sedekah biasa. Itu tidak ada aturan. Barang yang awak ingin terserah. Tapi kalau zakat itu ada aturannya. Karena zakat itu adalah kewajiban. Nah, non wajib kok tidak banyak dah. Ya, maka tidak banyak dia, tapi dia wajib. Ya, sudah tentukan ukurannya. Maka apabila diketahui bahwa zakat bagi fakir miskin sama arti dengan upah bagi seorang pekerja, dan sama dengan harga barang yang diberikan pembeli kepada penjual, maka sebagaimana Allah mencela orang yang telah menggunakan jasa buruh, namun ia menunda-nunda upahnya, ya, tidak diberikan, maka Allah mencela orang-orang yang menahan rezeki kaum du'afa. Ketika orang menunda upah seorang buruh, maka ketika seorang menunda zakat,
juga demikian dicela. Pencelaan terhadap orang yang menahan upah buruh dapat dicerna oleh logika dan ini manusiawi. Akan tapi pencelaan terhadap orang-orang yang menahan rezeki fakir miskin tidak demikian halnya. Jadi kalau menahan fakir miskin itu lebih parah lagi. Oleh karena itu Islam mewajibkan kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menaikkan zakat. Menjadikan kewajiban zakat sebagai satu rukun Islam. Ya. Akan Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Bayangkan. Jadi dia salat dan zakat itu tidak bisa dipisahkan. Ya, sehingga Abu Bakar Siddiq memerangi orang-orang yang tidak berzakat. Nah, tentu Abu Bakar mengirim utusan dan mendakwahi mereka dulu. Kalau mereka ya menyadari bayarkan zakat, kalau tidak diperangi. Ada yang rujuk dan ada yang tidak rujuk. Ada yang kembali kepada kebenaran dan ada tidak. Allah mengancam orang-orang yang tidak menunaikan zakat tadi. Maka ini bentuk kezaliman. Sungguh kezaliman yang sangat besar jika kaum fakir miskin tersebut tidur dengan perut ya lapar dan badan tidak berbalut kain, sedangkan orang-orang yang diberikan rezeki tidur dengan nyenyak, yang sudah kaya raya, sedangkan di sekeliling mereka ada orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu Rasulullah SAW bersabda, Innallaha farada ala agniya al-muslimin. Allah mewajibkan kepada orang-orang kaya di kalangan muslim fi amwalihim, dalam harta mereka, qadral ladzi yasa'u fuqara'hum, ukuran dengan harta tadi melapangkan kefakiran mereka, melapangkan orang-orang fakir, tidak pula banyak ya, 2,5%, berapalah. Walan yujahadul fuqara illa idza ja'u wa urru mimma yasna'u aghniyahum. Tidaklah mereka kelaparan dan tubuh mereka tidak terbalut pakaian, melainkan karena orang-orang yang kaya tidak mengeluarkan zakat. Jadi orang-orang fuqara miskin ya, tidaklah mereka itu berpakaian ya, yang layak. Mereka pakaian tidak layak karena zakat tidak dikeluarkan. Tidak dikeluarkan zakat. Oleh karena itu zakat ketika di zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz, karena banyaknya orang-orang yang mengeluarkan zakat ya, sehingga orang-orang fakir mendapatkan nikmat, dan ketika itu tidak ada kemiskinan. Bahkan zakat itu mau disalurkan kemana lagi? Nggak ada. Ya. Karena begitu tersebarnya zakat tadi. Kalau sekiranya zakat ini dikelola dengan baik, ya, kaum muslim membayarkan zakat, pasti ini kan nggak ada orang miskin. Oleh karena itu, demi menjaga martabat dan harga di kaum du'afa, Allah tidak memerintahkan mereka untuk datang minta-minta atau dengan cara paksa mengambil hak mereka yang berada di tangan orang-orang yang wajib zakat. Akan tapi Allah memerintahkan pihak yang berkuasa, pemerintah, untuk mengambil hak para kaum du'afa di harta orang kaya dan menyerahkan kepada mereka. Jadi sebenarnya zakat itu hukum asalnya itu dikelola oleh pemerintah, negara mengelolanya. Kenapa negara mengelolanya? Supaya bisa ya ditagih. Ya. Jadi orang yang berhak menerima zakat bukan dia yang minta zakat. Dalam Islam tadi. Tapi yang minta zakat itu utusan pemerintah, dia memungut zakat orang. Kemudian setelah terpungut, mereka yang langsung menyalurkan kepada mustahik. Jadi bukan orang-orang mustahik tadi yang meminta-minta. Itu sebenarnya. Atau dengan orang-orang yang mustahik tadi, orang berhak tadi memaksa orang kaya untuk berzakat. Tidak. Makanya Allah berfirman dalam At-Taubah 103.
Khuz min amwalihim sadaqatan. Ambillah dari harta mereka itu sedekah. Tutahhiruhum, yang akan mensucikan mereka. Wa tuzakkihim biha, ya, membersihkan. Jadi harta zakat itu berfungsi untuk membersihkan dan mensucikan harta. Sehingga orang-orang yang mengeluarkan zakat makin bersih hartanya, bertambah dia. Bersih hartanya bertambah kembali. Tidak ada pun mereka jatuh miskin dengan mengeluarkan zakat tadi. Perintah menarik zakat dalam hal ayat tadi, khuzmin, ambillah dari mereka sedekah zakat untuk mensucikan mereka, membersihkan dengannya. Perintah untuk menarik zakat dalam ayat di atas ditujukan kepada nabi, ya, yang mana nabi berfungsi sebagai pemimpin, pimpinan pemerintah di kala itu. Maka ketika dikiaskan, tentu sekarang ini ditujukan kepada pemimpin. Namun ya, kalau pengelolaan zakat, Basnas ini dikelola zakat tapi hanya dipungut oleh pemerintah kepada PNS. Itulah jaleh pengelola PNS. Masyarakat umum tidak mereka kelola dengan baik. Kalau mereka kelola dengan baik, PNS ada yang belum berhak untuk bayar zakat, untuk belum berhak zakat dia lagi. Ya, gajinya 3 juta umpamanya kan. Anak berlima. Kemudian apa boleh kok sempat mengontrak pula kan. Zakat apa yang dipungut? Namun pemerintah meratakan mereka. Ya, ambil 2,5%. Jika itu terjadi, maka ini bentuk apa itu? Maka bentuk kezaliman juga. Alun pajak lah. Alun pajak lagi, pajak gaji. Nah, kalau orang ANS itu lah merasai kena pajak. Ya, zakat kena, pajak kena pula. Nah, dalam Islam tidak demikian. Kalau sudah kena zakat, ada pajak. Bila orang yang wajib zakat menunaikan rezeki fakir miskin, maka Islam menjatuhkan sanksi kepadanya dengan memerintahkan pihak berwenang untuk menarik zakat dan menyita setengah hartanya. Kalau ini berlaku hukum Islam, ini akan datang ke rumah. Cadaknya berapa pendapatan kita mungkinkan. Ya, nanti balikan 0,5%. Maka dalam hadis, barang siapa waman mana'aha fa inna akiduha wa satra malihi azmatan min azamati rabbina. Siapa yang enggan menunaikan zakat, maka akan kami tarik zakatnya dan menyita setengah hartanya. Kalau tidak mau bayar zakat dalam Islam tadi, maka pemerintah akan mengambil separuh hartanya tadi. Itu kata Nabi dalam hadisnya. Ini merupakan, karena ini merupakan ketetapan Rabb. Cuma 2,5%, kemudian tidak mau bayar, ya, disita. Jika berlaku syariat Islam. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah. Jika orang-orang yang enggan menunaikan zakat berjumlah banyak, kemudian membentuk sebuah kekuatan. Kalau jumlahnya banyak, orang yang tidak menunaikan zakat itulah banyak, kemudian dibentuk sebuah kekuatan, maka darah pun boleh ditumpahkan dengan cara pemerintah memerangi mereka. Ini yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, sudah orang yang tidak berzakat sudah bentuk banyak jumlahnya yang membentuk satu kelompok, ya, maka dalam hal ini pemerintah memerangi mereka. Sebagaimana terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar Siddiq. Oleh karena itu, dari keterangan di atas jelas bahwa zakat yang tidak ditunaikan merupakan harta haram. Nah, ini kesimpulannya. Zakat yang tidak ditunaikan apabila sudah berhak merupakan harta haram yang ditumpuk oleh pemilik zakat. Jadi bercampur dengan hartanya tadi, harta haram tadi. Tahun besok bercampur lagi. Maka dia sudah makan harta haram. Dan harta haram ini akan mengotori, bahkan memusnahkan harta yang bercampur.
Ya. Kalau lah banyak nang kotor dengan nang berasiah kok jadi kotor jadinya. Lah, nak isal minum lah. Coba ya, nang kotor ayi minum kau. Masukan kotoran diminum tu. Ayo yang berasiah jadi kotor, nak elok diminum leh. Bercampur. Oleh karena itulah Nabi katakan, man adda zakata malihi faqad dhahaba anhu syarruhu. Siapa yang telah menunaikan zakatnya, niscaya hilang kotoran dari hartanya. Siapa yang menunaikan zakatnya, maka hilang kotoran dari hartanya tadi. Berikutnya adalah cara membersihkan harta haram ini. Bagaimana caranya kita membersihkan harta zakat yang tidak ditunaikan. Mungkin nanti kepada orang lain saya kata-kata tahu dia sudah sekian lama tidak menunaikan zakat, padahal hartanya itu berhak sudah masuk zakat. Harta haram ini harus dibersihkan dengan cara menghitung caranya, dengan menghitung jumlah zakatnya. Jumlah zakatnya yang tidak ditunaikan sesuai dengan jenis hartanya. Apa jenis hartanya? Apakah dia hewan ternak lah, ya, emas dan perak. Nanti ada ketentuan tentang ya, nisab zakat dalam belajar kitab fikih, ya, fikih zakat ada ketentuan nanti. Dibersihkan untuk menghitung jumlah zakatnya sesuai dengan jenis harta berdasarkan ketentuan syariat. Jika harta tersebut masih dimilikinya, maka wajib dikeluarkan secepatnya. Umpamanya di tahun kemarin dia belum bayarkan zakat, dia sudah berhak. Apakah harta itu masih dimilikinya? Apakah dia masih memiliki harta untuk mengeluarkan zakat? Maka dikeluarkan langsung cepat, tanpa menunda-nunda. Ya, oleh tunda, ya, segera dikeluarkan. Namun tentu sebelumnya dia bertobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ini dosa saya. Minta ampun kepada Allah karena dia sudah melalaikan kewajibannya. Dan berjanji untuk tidak mengulanginya. Jadi kalau taubat itu kan taubat syaratnya apa? Ya, menyesali perbuatan tersebut, berjanji tidak akan mengulangi, melaksanakan ketaatan. Kalau hak kewajiban tadi ditinggalkan, hendaklah dia melaksanakan kewajiban. Kemudian berjanji untuk tidak mengulangi, menyesali perbuatannya. Jika hartanya telah berkurang atau lenyap sama sekali, ya, harta yang dizakatkannya itu sudah berkurang atau lenyap, ya, maka harta haram ini tetap berada dalam tanggungan. Wajib berniat mengeluarkannya sekiranya Allah melapangkan dia rezeki. Jadi harta zakat yang sebelumnya yang tidak dikeluarkannya tadi, sekarang dia sadar mau mengeluarkan. Ternyata apa yang dikeluarkan harta itu tidak ada lagi. Ya, maka dalam hal ini harta zakat yang dikeluarkan jadi tanggungannya. Jika dia diberikan kelapang rezeki oleh Allah, maka wajib dia tunaikan zakat yang belum dikeluarkan tadi. Dia hitungnya. Berapa nilai hartanya dahulu. Berapa zakatnya. Jadinya berhutang kepada Allah. Ya. Kalau Allah berikan dia rezeki di tahun berikutnya, dikeluarkan yang lama itu, yang belum dikeluarkan. Jika dia wafat dalam keadaan ini, kalau dia sudah bertaubat, ya, kemudian dia sudah keluarkan zakatnya yang sebelumnya ditahannya, atau karena dia berjanji karena tidak ada hartanya, dia berjanji nanti jikalau sudah dalam kelapang dia akan bayarkan zakat yang sebelumnya tidak ditunaikan. Kalau dia sudah melakukan demikian, maka semoga Allah telah mengampuni dosa-dosanya karena dia sudah bertaubat, tidak lagi menyengaja untuk tidak bayar zakat. Jika dia meninggal dan belum membersihkan hartanya, bagaimana kalau dia meninggal? Orang tidak berzakat ini, sementara hartanya belum dibersihkannya, zakatnya belum dikeluarkan, dia meninggal. Ya. Jika dia meninggal dan belum membersihkan hartanya dari harta haram ini, maka menjadi kewajiban walinya, ahli waris, untuk mengeluarkan zakat. Nah, ini perlu.
Jadi kalau sekiranya kita sebagai anak punya, awak tahu apa awak kau banyak pitihnya, hartanya banyak, tabungannya banyak, tanya dulu, Pak petang ling ngaluan zakat. Kenapa kita tanya? Mereka janjinya berhutang, mereka awak jadi tanggung. Qadarullah meninggal tidak tahu kan? Makanya memang kita sebelum ajal datang itu ingat sadonya kalau malah sakit atau parah tapi masih sadar, cepat berwasiat. Cepat berwasiat. Jangan mereka lah tidak sadar lah bawa berwasiat. Wasiat itu ketika kita masih sadar. Sadar kita berwasiat. Mungkin lembo ko kalau lamo deko penyakit ndak kalamu lah pada lain. Ya. Cepat berwasiat walaupun nanti kematian itu adalah kapan datangnya kan tak tahu, Pak. Kadang-kadang yang ndak sakit itu dulu. Cepat berwasiat. Nah, kemudian cepat sampaikan zakat saya segala macam. Nah, kita sebagai anak juga mungkin kalau tahu orang tua memang menyimpan harta, nggak apa-apa kita bertanya, lihat ada zakat yang tidak dikeluarkan. Nanti kan awak sebagai anak mungkin yang mengeluarkan zakat untuk orang tua kita tadi. Sehingga dia mati tidak meninggalkan hutang. Nah, jadi orang tidak mengeluarkan zakat, ya, lalu dia meninggal, sementara zakat tidak dikeluarkan, semuanya berhutang kepada fakir miskin. Hutang itu. Berhutang pada fakir miskin. Bukan main-main. Jadi jika dia meninggal dan belum membersihkan hartanya dari harta haram ini, maka menjadi kewajiban ahli warisnya untuk mengeluarkan zakat-zakat pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun mengeluarkan zakat-zakat yang tahun lalu yang belum dikeluarkan. Kemudian lalu zakat-zakat pada tahun-tahun berlalu sebelum harta tersebut dibagikan. Jadi sebelum harta warisan dibagikan, keluarkan zakatnya dulu. Jika sekiranya orang tua kita meninggalkan hutang zakat sebelum dibagikan harta warisan, ya, maka zakat ini dibayarkan dulu, baru nanti dibagikan warisan. Berapa yang tinggal itulah untuk ahli waris. Bagaimana kalau sekiranya ya pitihnya tidak ada lagi, berarti ahli waris nanti tidak mencukupi harta warisan untuk berzakat. Maka ini menjadi tanggung jawab ahli waris jika ahli waris itu mampu. Maka dalam Al-Quran Allah katakan min ba'di wasiyatin yusi biha auden. Pembagian tersebut ya kepada ahli waris dibagikan sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau sudah dibayar hutangnya. Penundaan zakat itu dianggap sebagai hutang, maka dibayarkan. Ayat di atas menjelaskan bahwa warisan baru boleh dibagi setelah dibayarkan hutang-hutang si mayat, sedangkan zakat adalah hutang si mayat kepada Allah yang wajib dibayarkan kepada fakir, miskin, dan asnaf yang lainnya. Nah, itulah dia mengenai cara membersihkan harta haram ini, yaitu zakat yang belum ditunaikan, yaitu dengan cara menghitung zakatnya semuanya, ya sesuai dengan jenis zakatnya. Jika harta itu masih dimilikinya, ya maka bayarkan segera. Jika harta zakat itu tidak ada lagi, sudah lenyap, ya maka dia dianggap berhutang, menjadi tanggungannya. Kapan dia bayar? Ketika Allah melapangkan rezeki kepadanya, baru dia membayarnya. Ya. Kemudian tentu dia sebelumnya telah bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, mungkin kaji kita semoga faedah dan manfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.